Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, asisten pembimbing dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 1211834, jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pemisahan divisional yang berjudul difusivitas integral. Nah, di dalam lingkungan kita sehari-hari banyak kita temukan tentang transfer massa. Salah satu bentuknya yaitu asap yang keluar dari cerobong asap yang mengepul di permukaan udara sekelilingnya. Dan itu diakibatkan adanya jalan difusi. Selain itu juga ada bentuk gula yang dilarutkan ke dalam air sehingga dia menyebar di permukaan teh. Difusivitas atau koefisien difusi suatu zat itu dapat digunakan untuk menentukan kemampuan zat itu dalam menyebarkan massanya ke dalam satu fase lain. Ketika kita mengetahui nilai difusivitas suatu zat itu besar, maka dapat dikatakan zat itu juga dapat melakukan transfer massa yang sangat besar pula. Koefisien difusi dalam dunia industri kimia itu biasanya digunakan untuk menghitung waktu proses. Selain itu juga dapat digunakan untuk perancangan kapasitas alat. Pada percobaan kali ini, tujuan dari difusivitas integral yaitu untuk menentukan koefisien difusivitas integral atau DAB dengan cara perbandingan luas per waktu dengan satuan cm kuadrat per detik dengan larutan asam oksalat yang berbeda. Nah, difusivitas adalah adanya transfer massa atau pergerakan molekul yang diakibatkan adanya gaya dorong atau driving force. Nah, driving force itu adalah pergerakan molekul-molekul atau elemen aliran fluida. Nah, di dalam difusi ini pada difusivitas ini juga dipengaruhi oleh sifat-sifat fisiknya dan juga temperatur serta konsentrasi. Namun pada percobaan ini temperaturnya dapat diabaikan dikarenakan perbedaan temperatur yang sangat kecil itu dapat menyebabkan densitasnya juga semakin kecil, sehingga tidak akan terjadi perpindahan massa atau perubahan massa. Akan tetapi secara umum difusi itu diakibatkan oleh gradien konsentrasi. Namun di lain kasus juga dapat dilakukan atau disebabkan oleh gradien tekanan, karena hal ini juga ada disebabkan oleh gradien suhu. Nah, di difusivitas integral ini juga dipengaruhi oleh kecepatan difusi, sehingga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama itu adalah ukuran partikelnya, yang kedua yaitu luas permukaan, yang ketiga ketebalan membran, dan keempat itu adalah ketebalan, yang keempat adalah jarak, yang kelima itu adalah suhu. Nah, pada buku Singh and Hellman 2001 menjelaskan difusi itu adalah suatu pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa difusi ini diakibatkan oleh perpindahannya dipengaruhi oleh konsentrasi. Sehingga difusi itu bisa dibagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu difusivitas cairan, yang kedua itu ada difusivitas atau disebut dengan difusi padat, yang ketiga itu adalah disebut dengan difusi gas. Difusi cairan adalah suatu pergerakan molekul cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya ketika kita merendam kedelai dalam air, itu akan terjadi difusi antara air dan kedelainya, yang mana air akan masuk ke dalam kedelai. Yang kedua yaitu difusi padat, yaitu proses pergerakan molekul padat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya ketika kita merendam buah pada larutan gula atau ketika kita membuat manisan buah. Nah, yang ketiga itu disebut dengan difusi gas, yaitu adalah adanya perpindahan atau pergerakan molekul gas O2 dalam pembentukan plastik. Nah, pada dinamika sistem itu dipengaruhi oleh suatu kecepatan massa atau kecepatan transfer, sehingga transfer massa ini dapat dibagi oleh 2 macam, disebut dengan difusi molekuler dan disebut dengan difusi olakan. Nah, difusi molekuler itu adalah pergerakan molekul yang terjadi dikarenakan gerakan acak antara molekul itu di dalam satu fluida, baik dia pun maupun bergerak itu secara laminar. Sedangkan secara olakan yaitu suatu pergerakan molekul yang terjadi karena adanya perpindahan
yaitu perpindahan fluida yang mengalir dengan bantuan oleh turbulen, sehingga dia difusi olakan ini bisa dilakukan dalam bentuk bantuan dari difusi aliran. Nah, pada proses difusi ini yaitu terjadi atas dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi mantap dan kondisi transien. Nah, kondisi mantap itu adalah kondisi yang dimana kondisi yang terjadi atas satu lapisan material, di mana material ini terdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan dalam bentuk kondisi transien yaitu kondisi yang terjadi karena adanya pengaruh waktu atau perbedaan waktu. Sehingga dari tinjauan pustaka dan hasil yang telah dipelajari dapat dikatakan hipotesanya adalah yang pertama, semakin lama waktu maka itu nilai koefisien difusivitas integralnya itu akan semakin besar, begitupun sebaliknya, dan begitupun dengan pipa kapiler yang sangat langsung berkontak kepada air itu juga mempengaruhi hasil dari yang berkontak dalam air itu dapat mengakibatkan nilai difusivitas integralnya juga semakin besar. Nah, selanjutnya juga ada, dan hal ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Apabila suatu konsentrasi tinggi, maka nilai difusivitas integralnya juga semakin tinggi. Nah, cara kerja dari proses ini adalah yang pertama, yaitu kita menentukan volume pipa kapiler. Yang pertama, kita menimbang pipa kapiler yang kosong, lalu menimbang pipa kapiler yang telah diisi aquades. Kemudian kita menghitung suhu dan densitas serta berat dari pipa kapiler tersebut, sehingga kita dapat menentukan volume dari pipa volume aquades yang digunakan dalam pipa. Selanjutnya kita mengukur tinggi dari pipa kapiler, yaitu kita mengukur tinggi pipa tersebut dengan sampai ke bagian atas yang masih terbuka, lanjut ke bagian bawah yang masih bisa di bagian aquades. Yang cara ketiga, kita melakukan standarisasi larutan NaOH. Yang pertama, kita mengambil larutan standar, yaitu memasukkannya ke dalam elemer, ditambahkan indikator PP. Selanjutnya itu